Cek, cek, cek. 1, 2, 3. Masuk. Oke, sip. Selamat datang. Selamat datang di video kesekian. Nah, kita balik lagi ke language model development ya. Yang ini series language model. Yang kemarin kan kita ada series baru, series image generation model. Cuman ini kita balik lagi ke language model. Nah, ini videonya kurang lebih agak dadakan ya. Karena saya itu baru baca suatu paper yang sangat mind blown lah. Ini papernya gitu ya. From words to numbers, your large language model is secretly a capable regressor when given in context example. Apa tuh? Mari kita bahas gitu ya. LLM for regression analysis tanpa statistic knowledge. Nah, LLM dalam beberapa bulan atau ya setahun terakhir lah ya, itu menunjukkan banyak sekali bukti empiris atau evidence gitu ya untuk kemampuan general task gitu ya. Jadi bukan cuma kemampuan di satu domain spesifik gitu ya, tapi broad apa sih namanya, luas lah ya, luas. Jadi berbagai domain gitu ya yang tidak pernah dikira gitu ya LLM tuh bisa, tapi ternyata bisa. Nah, pun sampai sekarang gitu ya masih banyak peneliti gitu ya yang melakukan riset untuk mengeksplor kemampuan LLM. Nah, salah satu riset terbaru, temuan baru adalah ini gitu ya. Ada sekumpulan peneliti yang menemukan bahwa LLM itu punya kemampuan sebagai regresor. Nah, regresor itu apa? Sederhananya, regresor itu kalau misalkan teman-teman pernah melakukan riset kuantitatif ya, kayaknya sih teman-teman familiar dengan apa itu regression analysis gitu ya. Nah, regression analysis itu adalah sebuah tool statistik untuk menemukan korelasi antara variabel yang saling berhubungan. Iya, jadi ada variabel dan variabel yang lain gitu ya. Kalau misalkan variabelnya segini, nanti variabel yang lain itu value-nya apa gitu. Nah, paper ini gitu ya menunjukkan kemampuan LLM itu untuk melakukan regression analysis yang bisa dibilang akurat gitu ya, cukup akurat bahkan tanpa fine tuning gitu ya. Jadi apa sih namanya, kita nggak perlu melakukan training ulang gitu ya, kita tinggal pakai LLM-nya out of the box saja gitu ya. Nah, regression analysis itu kurang lebih ya kayak begini lah ya, kayak ini ada linear regression analysis, terus ini yang non linear gitu ya. Jadi apa sih namanya, ini itu penggunaannya sangat kental dengan knowledge statistik, walaupun dia diimplementasikan di bidang apapun gitu ya. Pokoknya ini mah statistik lah ya, statistik bagaimana suatu variabel itu menentukan value dari variabel lain gitu ya. Nah, ini statistik banget lah. Nah, tadi risetnya, from words to number, your large language model is secretly a capable regressor when given in context example. Itu menunjukkan bukti empiris gitu ya, bukti real bahwa LLM memiliki kemampuan regression analysis out of the box tanpa fine tuning ya, tanpa training ulang. Nah, implementasinya itu simple banget sebenarnya gitu ya. Jadi kita itu cuma masukin prompt ini. The task is to provide your best estimate for sebuah value yang pengen kita prediksi gitu ya. Di sini output. Please provide that and only that without any additional text. Nah, terus diikuti dengan variabel dependent tadi. Misalkan ini contohnya ada feature 0 dan di sini ada output. Ini cuma dua variabel berarti ya. Feature 0 dan output. Dan ya sudah gitu ya, dikasih beberapa example gitu ya, atau mau banyak juga nggak apa-apa gitu ya, asal muat di konteks window. Dikasih example-nya, terus di bagian yang terakhir
itu output, terus itu tempat dimana si LLM-nya memprediksi value tersebut gitu. Nah ini gitu ya, ini buktinya gitu ya. Jadi ini risetnya memang ada buktinya gitu ya. Dari visualisasi berikut gitu ya, ditemukan bahwa LLM state of the art saat ini gitu ya, itu mampu sangat kompetitif gitu ya dengan berbagai macam metode regression. Jadi dia ini LLM ini bisa dibilang kompetitif, bukan cuma lawan satu metode regression, tapi apa sih namanya, secara umum metode regression itu bisa di outperform oleh LLM. Di contohnya ini yang warna hijau itu berarti lebih baik, yang warna merah itu lebih jelek gitu ya. Lihat gitu ya, ini LLM yang misalkan state of the art kayak Claude 3 Opus, terus GPT-4, Gemini Pro, itu dia hijau, bandingkan dengan yang ini metode regression. Ini bahkan metode regression yang unsupervised itu jelek semua gitu ya. Itu paling jelek ininya, apa sih namanya, performanya. Metode regression yang masih bisa, apa sih namanya, masih bisa sebanding gitu ya, itu ya metode regression yang supervised gitu ya. Dan ya memang ini gitu ya, memang itu gitu metodenya. Tapi tetap saja gitu ya, ini metode ini itu bisa sebanding dengan cloud apa sih, LLM yang bahkan tidak ditrain sama sekali gitu loh. Jadi gila kan ya, gila gitu ya. Di yang bawah ini, yang atas ini untuk linear regression, yang bawah ini yang untuk yang non linear. Di non linear malah performanya lebih superior lagi gitu. Lihat ini hijau semua nih, hijau semua gitu ya. Yang si apa sih namanya, lebih banyak hijau di LLM dibanding apa sih metode regression yang biasa gitu ya. Jadi ini adalah suatu temuan yang apa ya namanya, gila gitu ya, yang mind blown. Bagaimana sebuah model yang bahkan tidak ditujukan untuk itu gitu loh, saat apa sih namanya, saat trainingnya tidak ditujukan untuk itu, tapi punya kemampuan yang sangat bagus gitu ya, sangat bagus. Jadi wah, keren lah ini. Nah, walaupun begitu gitu ya, temuan ini itu masih sangat terbatas. Jadi ini itu cuma ada di satu buah riset. Jadi ini pun risetnya tuh baru 2 hari lalu gitu. Jadi risetnya ini 2 hari lalu, dan cuma di riset ini hal ini tuh dijelaskan gitu ya. Dan tidak ada penjelasan teoritis sama sekali gitu. Jadi authornya itu atau penulis papernya itu tidak juga nggak tahu gitu ya, ini kenapa bisa kayak begini gitu ya. Tapi dia tuh cuma menunjukkan bukti-bukti empiris aja gitu ya, bukti-bukti bahwa LLM ini punya kemampuan ini gitu loh. Dan bukti empirisnya ya cukup valid gitu loh. Oke, sekian gitu ya. Nah ini kita menarik nih, kita coba gitu ya, karena ini metodenya sangat sederhana dan kita bisa coba langsung gitu ya. Nah, saya coba ngambil data dari Kaggle ya. Saya ngambil data ini nih, real estate price prediction gitu ya. Saya ambil data ini, saya download gitu ya. Terus saya ini apa sih namanya, mapping ke dalam bentuk yang tadi gitu ya, bentuk prompt seperti ini gitu ya. Nah ini lebih challenging karena ini dia punya beberapa variabel sekaligus, bukan dua saja gitu ya. Jadi ada transaction date, ada host age, ada distance to the MRT station, ada number of convenience store, terus ada terakhir nih apa, X5, ada latitude, ada longitude, ada yang terakhir ini host price. Nah host price ini yang akan kita prediksi gitu ya. Nah terus saya juga menyertakan pembanding ya. Ini jadi di Kaggle kan ada orang-orang yang membuat ini ya, membuat model-model mereka gitu ya. Ini dia membuat model regression berdasarkan data tadi nih. Ini ya, si Hosem HR Ricci ya. Dia membuat model regression berdasarkan data ini, dan dia sudah menunjukkan di sini gitu ya. Dan ada, nah nih ya,
ada dia menunjukkan hasilnya, aktual dan predicted berdasarkan model yang dia buat. Nah, kita akan bandingkan, gitu ya. Nih, ya, kita akan bandingkan. Oke, kita copy dulu ya, apa sih namanya? Mapping value yang tadi saya temukan gitu ya. Ntar ya. Terus ya. Saya copy paste dulu ya, karena ini banyak ya. Nah, seperti ini gitu ya. Ini kita memprediksi ini ya, apa sih namanya? Kok apa sih namanya? Line nomor 340 sampai ke bawahnya gitu ya. Kita prediksi gitu. Nah, karena kan di sini nih 429, di sini 429 juga gitu ya kan. Ya, kita prediksi. Gitu ya. Nah, ini model promptnya tuh sangat sederhana tuh. The task is to provide your best estimate for house price of unit area. Please provide that and not only that without any additional text. Di sini saya bahkan nggak menggunakan Cloud 3 Opus. Saya menggunakan Gemini Pro. Tapi Gemini Pro yang ini sih, Gemini Pro yang 1.5 yang apa sih namanya? Yang window konteksnya tuh 1 juta tuh. Saya punya akses. Nah, ya, kita coba. Nah, di yang di apa sih namanya, kita coba prediksi di yang value ke 340 dulu. Oke ya. Kita hilangin dulu. Hilangin dulu ya. Search. Run. Berapa? 38,5. Yang ini prediksinya 32,87. Lebih akurat yang dari Gemini Pro. Gitu ya. Ini actual value-nya adalah 42,9. Di apa sih namanya, regression model yang dibuat manual sama si ini, dia memprediksi 32,874881. Di Gemini Pro dia di prediksi sebagai 38,5. Jadi ini kurang lebih akurat. Kita coba lagi. Ya, kita coba lagi ke yang value sebelumnya ya. Ya. Set 53,3. Mana ini? Nah, tidak lebih akurat sih. Oke, gitu ya. Menang si model regression yang ini gitu ya. Ini kan 50,4, diprediksi 53,3, tapi cukup dekat lah ya. Kita coba lagi. Coba lagi. Yang value sebelumnya lagi. Ini 36,3 ya, value aslinya. Nah, ya. Berapa nih? 40,1. Sini berapa? Di sini 36,3, diprediksi sama si model regression ini 43,123, diprediksi oleh Gemini Pro itu 40,1. Lebih akurat Gemini Pro. Gemini Pro menang 2 kali. Gitu ya. Kita coba lagi deh, sekali lagi deh ya. Tadi itu berapa sih? Tadi itu kita yang 36,3 ya. Tadi 10,9. 30,9 ya. 30,9 ya. Ini. Kita coba. 30,4. Nah, lebih akurat Gemini Pro. Gemini Pro menang 3 kali. Metode regression ini 1 kali gitu ya. Jadi kurang lebih, kalaupun tidak lebih akurat, metode ini itu bisa dibilang kurang lebih sama akuratnya dengan kita melakukan regression manual gitu. Jadi, dan ini pun metodenya sangat sederhana gitu. Jadi kita nggak perlu bikin kayak begini nih, nggak perlu bikin kayak codingan begini nih, nggak perlu gitu. Kita tuh cuma bikin model prompt kayak gini. The task is to provide your best estimate for variable. Please provide that and only that without any additional text. Terus kita jabarin variabel-variabelnya sampai apa sih namanya, sampai data historis yang kita mau gitu loh ya.
Udah begitu doang, dan hasilnya ya nice gitu ya. Ini bahkan bukan yang paling bagus ya, bukan Cloud 3 Opus kan. di risetnya itu Cloud 3 Opus yang paling bagus performanya. Ini kita bahkan cuma pakai Gemini Pro doang gitu loh. Ini Cloud 3 Opus nih yang paling bagus. Gemini Pro ya biasalah, mediocre lah, cuman udah bagus juga gitu loh ya. Jadi keren lah ini ya. Ini metode yang keren, metode yang mind blown, dan metode yang works gitu ya. Jadi ya, kalau mau baca-baca papernya bisa saya cantumkan di deskripsi gitu ya. Kalau mau coba sendiri, misalkan kalian punya data-data pas punya penelitian regression gitu ya, yang pakai metode regression, dicoba sendiri juga bisa, itu gampang sekali gitu ya. Mau coba di Gemini Pro boleh, mau dicoba di Cloud 3 Opus boleh. Ya bisa lah ya. Coba-coba di LLM favorit kalian lah ya. Jadi ya sekian. Terima kasih. Kita jumpa di video selanjutnya.